Motor ini mempunyai bodi yang sangat bongsor, ditambah dengan kaki-kaki yang sangat gambot ya, tentunya dengan beberapa fitur yang menarik layaknya sebuah motor moge gitu ya. Dan ternyata memang motor ini tidak sesuai dengan penampilannya, yaitu cc-nya lebih kecil gitu dari si bodinya gitu, artinya tidak sesuai dengan bodinya kayak gitu ya. Motor ini juga merupakan pesaing dari Yamaha X-Max 250 ya kalau di Indonesia. Cuman yang akan gue bahas kali ini ialah Big Scooter Matic yang kali ini cc-nya itu kecil guys ya, yaitu 125 cc saja. Nah artinya meskipun di Indonesia sudah ada motornya gitu ya, yaitu yang versi 250-nya. Nah, cuman yang akan gue bahas kali ini ialah cc terkecilnya ya, atau bisa dikatakan adiknya dari motor ini ya, yaitu Honda Forza 125 cc. Nah, seperti apa motornya dan seperti apa penjelasan dan juga reviewnya, makanya buat teman-teman semuanya tetap simak video ini sampai habis. Jangan lupa ya, dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel gue akan selalu update berita otomotif baru terkait pembahasan sepeda motor. Oke guys, lanjut ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan intinya terkait Honda Forza 125 cc. Nah, motor ini merupakan produk terbaru dari Honda yang baru saja diluncurkan oleh Honda Eropa gitu ya. Memang motor ini tidak masuk ke Indonesia, cuman tidak mungkin tertutup kemungkinan motor ini juga bisa masuk ke Indonesia. Cuman kalau melihat dari pasaran otomotif untuk di kelas Big Matic gitu ya, itu sudah ada, yaitu yang Forza 250 nya kayak gitu, karena di Indonesia juga ada pesaingnya yaitu X-Max 250. Cuman yang versi 125 cc ini sekarang memang masih ada di Eropa, mungkin sampai sekarang juga ternyata baru saja diluncurkan. Untuk harganya pun itu belum diresmikan gitu, atau belum diumumkan oleh Honda Eropa sana gitu guys ya. Ngomongin masalah cc gitu ya, kenapa dengan bodi yang sangat gambot gitu ya, layaknya yang versi 750 malah nih, karena beberapa fitur dan juga desain bodinya sekarang Forza 125 ini berbeda dengan yang model sebelumnya, yaitu mirip dengan yang sang Big Matic-nya Forza, yaitu Forza 750. Cuman cc-nya jauh lebih kecil, yaitu hanya 125 cc. Sedangkan dari bodinya aja udah kelihatan bongsor banget gitu. Apakah larinya nggak kurang gitu ya? Ya karena memang peraturan untuk di Eropa atau negara yang lainnya gitu, seperti contohnya di Eropa maupun di Thailand, itu di sana motornya itu nggak ada yang sama dengan yang di Indonesia guys ya. Karena beberapa video kemarin gue juga sempat membahas kenapa cc motor di luar negeri dengan di Indonesia itu meskipun dengan bodi yang sama, cuman cc-nya itu berbeda. Jadi contohnya begini, di Indonesia ini kalau untuk cc yang bisa dikatakan nanggung gitu ya, atau seperempat liter, itu kan ada 250 cc. Kalau di Eropa ataupun di Thailand sana itu berbeda, di sana hanya 300 cc kayak gitu guys, artinya jauh lebih tinggi loh. Cuman berbeda dengan yang versi kecilnya. Kalau di Indonesia itu kan ada 150 cc itu ya, beberapa produk Matic juga ada bahkan 160 cc. Cuman kalau di Eropa ya, itu di sana malah justru lebih kecil, yaitu hanya 125 cc saja, meskipun dengan desain bodi yang sama, cuman cc-nya itu lebih kecil ya, karena mungkin memang peraturannya seperti itu ya untuk negara sana kayak gitu. Oke guys, balik lagi ke Forza 125 cc ini. Jadi Forza 125 cc ini mempunyai fitur yang sangat canggih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Salah satunya ada Honda Spark-Key, kemudian bisa diaplikasikan ke handphone gitu ya. Artinya sekarang layarnya juga full TFT ya, 5 inci, jadi jauh lebih besar lagi. Kemudian bisa dihubungkan ke smartphone kalian. Artinya teman-teman bisa informasi segala yang ada di handphone itu bisa terkoneksi ke layar speedometer TFT tersebut. Jadi memang sangat luar biasa canggih gitu ya, layaknya Big Matic-nya Forza, yaitu yang 750 cc dengan bodi yang sama, kemudian ditambah dengan beberapa desain atau sentuhan yang berbeda gitu, artinya lebih menarik lagi gitu. Kemudian kalau untuk masalah harga gitu ya, karena dari Honda Eropa sana pun belum mengumumkan harga resminya, cuman ada beberapa media otomotif yang mengatakan bahwa motor ini jika dijual ya atau dibanderol dengan harga sana itu sekitar 5.000 pound sterling, atau jika dirupiahkan itu bisa mencapai 104 jutaan. Sedangkan di Indonesia yang Forza 250 aja itu harganya 90 jutaan ya. Artinya kalau masuk ke Indonesia pun kayaknya nggak mungkin ada orang yang beli kayak gitu ya, karena dengan harga 100 juta
hanya mendapatkan motor matic yang cc-nya kecil, yaitu hanya 125 cc saja kayak gitu loh. Meskipun dengan desain bodi yang sama dengan versi 250-nya atau bahkan 750-nya, cuma dengan cc yang kecil ya kayaknya orang berpikir dua kali gitu untuk membeli motor ini jika memang motor ini akan masuk ke Indonesia guys. Kemudian kalau masalah harga 104 juta gitu ya, jika teman-teman membeli yang versi 250-nya di Indonesia itu masih ada kembalian, karena harga di Indonesia untuk yang versi 250 itu hanya 90 jutaan. Jadi memang kalau ngomongin pesaing dengan Yamaha X-Max tadi ya yang sama-sama 250 cc memang jauh berbeda gitu. Kalau X-Max yang tipe tertinggi atau versi Tex-Max-nya itu untuk yang sekarang harganya 70 jutaan saja, sedangkan untuk Forza itu harganya jauh lebih mahal, yaitu 90 jutaan. Artinya selisihnya lumayan cukup jauh kayak gitu. Apalagi ini yang versi 125 cc nya gitu ya, jika dirupiahkan gitu loh itu harganya 104 jutaan. Jadi memang gokil banget ya, mahal banget kayak gitu ya. Mungkin hanya dijual di Eropa sana, jadi kemungkinan besar untuk masuk ke Indonesia kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nah jadi memang Forza 125 cc ini ya, ini mungkin kalau di persaingan di Indonesia itu ada Suzuki Brookman 125 cc dan juga Vario 125 cc. Cuman kan karena pasarannya berbeda kayak gitu ya, tentunya kalau ngomongin masalah harga tadi itu ya jauh lebih murah dibandingkan dengan Forza 125 cc ini. Kemudian untuk masalah sentuhan warnanya juga sekarang mewah banget gitu, karena memang Honda itu kalau membuat sebuah motor kemudian mengasih warna itu memang cukup ciamik banget ya. Jadi memang berbeda gitu loh dengan warna-warna dari beberapa pabrikan yang lainnya kayak gitu. Apalagi kesannya itu memang mewah banget gitu loh, karena ada beberapa produk ya Honda gitu ya, Big Matic-nya, motor Matic-nya gitu ya, seperti mungkin PCX gitu ya, itu berbeda dengan beberapa rivalnya. Salah satunya ada Yamaha NMAX kayak gitu. Jadi NMAX itu biasanya kesannya itu warnanya ngejreng gitu. Kalau PCX ya itu beberapa warnanya itu gimana ya, bisa dikatakan mungkin mewah gitu ya, atau elegan warnanya. Nah begitupun dengan Honda Forza yang 125 cc ini memang menyerupai yang versi tertingginya atau big scooternya Honda Forza, yaitu yang versi 750 cc guys. Jadi artinya warnanya ini memang cukup mewah sekali gitu loh. Jadi meskipun cc nya kecil gitu ya, cuman jangan salah, jadi tampilannya itu cukup mewah gitu ya. Kemudian bodinya juga gambot atau kekar gitu ya, gede gitu. Meskipun ya kalau ngomongin cc memang masih kecil, cc nya itu hanya 125 cc saja, karena sekali lagi mungkin itu aturan yang ada di Eropa sana. Jadi sepeda motor gitu ya itu tidak boleh ada yang cc 150 atau 250 gitu, atau 1/4 liternya. Artinya mungkin kalau pengen yang tinggi ya tinggi sekalian kayak gitu guys, yaitu 300 cc kalau versi 250 nya. Kalau yang versi 125 nya kalau pengen tinggi lagi mungkin ya 150 cc kayak gitu. Jadi itu dia tadi ya guys ya, beberapa info terbaru mengenai Honda Eropa yang baru saja meluncurkan Honda Forza 125 cc. Akankah masuk ke Indonesia, dan apakah akan ada yang beli jika motor ini masuk ke Indonesia? Ya kita tunggu saja lah. Semoga mungkin memang jika beneran ada yang masuk ke Indonesia, ya kita tunggu saja kehadirannya. Kemudian kalau untuk yang membelinya biasanya ini orang-orang yang bukan mending-mending gitu, jadi bukan kaum mending. Artinya daripada 100 juta hanya beli 104 juta ya, 104 juta lebih, bahkan hanya mendapatkan motor Matic 125 cc saja, ya mendingan beli yang lebih tingginya, yaitu yang versi 250 nya. Salah satunya Forza 250 itu kan harganya hanya 90 jutaan. Artinya cukup selisih masih lumayan jauh, yaitu 10 jutaan. Artinya bisa buat modif, bisa buat modif dong. Nah kan pasti pemikirannya kayak gitu. Cuman kalau pastinya ada yang beli, biasanya bukan orang yang gimana ya, kaum mendang-mending gitu atau pilih-pilih kayak gitu. Karena Honda itu berbeda gitu dengan beberapa produk rivalnya, yaitu seperti Yamaha dan juga Kawasaki. Kalau kita ngomongin moge-nya nih ya, moge sportnya lah contohnya gitu. Kalau di Honda itu kan ada CBR 600RR, kemudian kalau di Kawasaki ada ZX 636, kemudian kalau dari Yamaha itu ada ada Yamaha R6 atau R6 gitu ya. Jadi kalau untuk moge sportnya contohnya di 600 kelas 600 cc ini, kalau di Honda itu ada CBR 600 cc itu harganya 500 jutaan guys ya, bahkan lebih, kalau nggak salah 520-an ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau di Kawasaki itu kalau untuk yang ZX6R atau 636 aja itu hanya 400 jutaan. Kalau yang versi tertingginya yaitu ZX10R itu hanya 540 jutaan. Artinya jika teman-teman membeli dengan uang segitu,
Kalau di Kawasaki teman-teman bisa mendapatkan 1000 cc, sedangkan kalau di Honda hanya mendapatkan motor 600 cc. Kemudian kalau di Yamaha itu ada Honda Yamaha R6 gitu ya. Memang kalau untuk New R6 tidak masuk ke Indonesia. Begitupun dengan yang di luar negeri itu juga di stop produksi karena tidak lulus uji emisi Euro 5+, makanya gantinya Yamaha R7. Nah, cuman kalau masalah R6 yang keluaran terakhir ya, itu kalau nggak salah 2014 ya, itu 2017 kalau nggak salah, itu Yamaha mengeluarkan versi terakhirnya dari Yamaha R6 yang resmi masuk ke Indonesia. Itu harganya kan sekitar 240 jutaan, artinya jauh lebih murah kayak gitu. Nah, makanya Honda memang terkesan kalau membuat produk itu kalau di kelas cc yang rada lumayan gede gitu ya, itu memang lumayan mahal gitu. Cuman ya memang secara desain body, kemudian dari segi fitur dan juga mungkin permainan warnanya kayak gitu, memang ya sedikit berbeda lah dengan beberapa rival yang lainnya. Makanya mungkin itu salah satu yang membuat kenapa produk Honda ini kalau untuk di kelas big skuter maticnya ataupun versi sportnya jauh lebih mahal kayak gitu guys ya. Mungkin atau ada problem lain dah yang membuat Honda ini kalau untuk yang versi tertinggi atau dari luar negeri CBU sana lebih mahal ya, mungkin dari salah satu pengirimannya atau bagaimana lah, aku juga nggak tahu. Yang jelas intinya ada perbedaan aja di antara beberapa rivalnya, yaitu seperti Kawasaki dan juga Yamaha kayak gitu guys. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait pembahasan sepeda motor, review motor, pengeluaran motor terbaru, balap motor, dan juga beberapa info menarik lainnya terkait berita otomotif terupdate tentunya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ciao.